Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kelihatannya mantan sudah berbahagia bersama pasangan barunya, tapi sesungguhnya ia masih sangat mencintaimu. Ini tanda yang kamu rasakan. Sepertinya. Nah, kalau sepertinya itu kadang-kadang aslinya tidak demikian, cuman mirip saja ya. Tapi aslinya bukan itu. Itu namanya sepertinya. Sepertinya atau kelihatannya. Nah, kalau kelihatannya itu yang terlihat di permukaan saja. Apa yang ada di dalam belum tentu seperti itu. Kita sering ya membeli barang tuh, kemasannya luar biasa besar, mewah, ya eksklusif lah. Pokoknya kelihatan mahal ya. Begitu dibuka barangnya kecil. Ya. Nah, jadi apa yang dilihat di permukaan belum tentu sama dengan aslinya, atau apa yang kita harapkan, atau apa yang kita bayangkan. Nah, zaman sekarang apalagi ya, ini kan zaman pencitraan ya, dengan media sosial ya, semua orang kemana-mana membawa kameranya masing-masing. Bayangkan zaman dulu itu, kamera itu adalah benda yang sangat mewah, sangat mahal ya, sehingga kalau ada orang ngajak foto-foto itu kemewahan yang luar biasa ya. Apalagi kalau misal sekolahan ya, didatangi oleh reporter dari televisi bawa kamera yang besar begitu ya. Wah, itu luar biasa bahagianya. Ini kita kena syuting, masuk TV dan seterusnya. Sekarang semua orang kemana-mana membawa handphonenya masing-masing. Bayangkan itu ya. Sehingga kemana-mana orang bisa memikirkan, dia ingin mencitrakan dirinya menjadi seperti apa. Ya, nah maka ini zaman pencitraan. Ketika semua orang berusaha mencitrakan dirinya agar terlihat bahagia, terlihat sukses, dan terlihat punya segalanya. Kan malu ya kalau sampai kelihatan oleh teman-teman saat masih SMA, teman-teman saat masih kuliah, mereka sudah kaya raya, punya segalanya, kita ternyata belum punya apa-apa ya. Maka agar kelihatan kaya raya, kita kan bisa lah foto di depan rumah orang ya, kemudian diposting ya, dan orang semuanya berpikir itu rumah kita. Agar kelihatan punya mobil yang bagus dan mewah, kan di parkiran banyak tuh ya. Di mall tuh di parkiran banyak ya. Kita bisa berfoto di depan mobil orang ya, dan kita posting di Instagram kita, dan semua orang ya akan berpikir bahwa itu adalah mobil kita. Ini zaman pencitraan ya. Nah, sehingga ya ketika mantan kelihatannya sepertinya sedang bahagia atau sudah bahagia, itu kan kelihatannya ya, orang bisa saja tersenyum padahal hatinya sedang menangis. Orang bisa saja tertawa padahal hatinya sedang marah dan seterusnya. Nah, sekarang ya, apa tanda yang kita rasakan ketika mantan ini sesungguhnya tidak bahagia dengan pasangan barunya? Diam-diam dia masih menyimpan rasa cintanya kepada kita. Diam-diam dia masih sangat mencintai kita. Tetapi dia tidak pernah mau jujur dengan perasaannya. Nah, dia memilih pasangan baru ini, memilih orang ketiga, ya, atau memilih siapapun ini kan tujuannya satu, untuk melupakan kita. Ya, maka cara yang dia lakukan adalah sesegera mungkin mencari pengganti kita. Tetapi ya, kita kan tidak bisa dia lupakan ya, karena kita bersama dia bukan sehari, 2 hari, bukan sehari, 1 minggu, bukan ya, bukan sekedar hitungan bulanan, bukan ya.
Kita bersama dia bertahun-tahun. Dan selama bersama dia, kita sudah mempersembahkan yang terbaik yang bisa kita berikan untuknya. Apa saja yang dia minta, bahkan belum dia minta, sudah kita adakan. Kita bisa membaca pikirannya, saking dekatnya. Oh, dia pengen ini, oh dia ulang tahun pengen itu. Ya, kalau lagi jalan-jalan di mall, walaupun tidak pernah dia katakan, kita tahu barang apa yang paling sering dia lihat. Maka saat dia ulang tahun belum sempat dia minta, sudah kita berikan. Kita tidak pernah egois, ya. Kita melayani seluruh kebutuhannya, ya. Kita mendampingi dia, menjaga dia kemanapun, dimanapun, jam berapapun. Ya, kita selalu ada di sisinya. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, susah ataupun senang, kita adalah orang yang pertama hadir. Ya, nah, dan dia bersama kita. Dia merasakan betapa indahnya dicintai. Ya, walaupun mungkin dia saat itu sudah mulai berpikir untuk mengkhianati kita. Nah, ketika mantan ya mulai mengkhianati kita dan kemudian bersama dengan orang ketiga untuk melupakan kita, bagaimana dia bisa melupakan kita sementara kita telah menuliskan, melukiskan begitu banyak kenangan-kenangan di dalam hatinya, ya. Dan ada satu tanda yang hanya hati kita yang tahu, jika sesungguhnya mantan ini masih teramat sangat mencintai kita. Dia bisa mengatakan sudah melupakan kita dengan lisannya. Dia bisa mengatakan sudah tidak membutuhkan kita lagi. Dia bisa saja mengatakan bahwa dia sudah move on dan seterusnya dengan lisannya. Lisan itu kan bisa mengatakan apa saja, ya. Tetapi yang bisa memahami hatinya adalah hati kita. Maka kita mengenal ada yang disebut sebagai bahasa hati. Bahasa hati itu ya, kita sering dengan teman kita tanpa kita sadari kita menggunakan bahasa hati. Ya, atau orang mengatakannya bahasa kode. Sebenarnya tidak juga. Kita cuma saling memandang, kita tahu apa yang harus kita kerjakan bersama dia. Ya, atlet olahraga tuh ya, kalau mereka bicara, nanti lawannya ngerti. Mereka cukup saling memandang ya, misal pemain sepak bola tuh mau mengambil tendangan bebas ya. Mereka sudah berlatih berkali-kali. Ya, bagaimana menembus pertahanan lawan melalui hadiah tendangan bebas tadi. Dia cukup memandang ke arah temannya. Temannya sudah paham apa yang harus dilakukan untuk mengecoh pemain lawan. Itu namanya bahasa hati. Dan bahasa hati itu sesuatu yang sudah terlatih tanpa kita latih. Muncul tanpa kita sadari dan dia menguat dari hari ke hari. Nah, itulah yang kemudian ya akan membuat kita jadi paham, oh ternyata mantan ini masih cinta kepada saya. Apa yang kita rasakan? Nah, sebelum kita bahas nih yang paling penting nih, apa yang kita rasakan ketika mantan ini sesungguhnya masih mencintai kita. Saya ingin menyapa seluruhnya ya, adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri ya, ada di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Saya doakan semoga semuanya kabarnya baik-baik selalu, sehat selalu, dan semoga Allah segera memberikan jalan kepada Anda dan mantan yang Anda cintai untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Amin ya. Nah, jangan lupa ya, ajak juga teman-teman yang ada di sana untuk subscribe ke channel kesayangan kita ini. Nah, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan ya, ketika rasa cinta di dalam hati kita
itu tetap sesegar, tetap sama freshnya dengan ketika kita saat masih bersama mantan dulu. Rasa cinta di hati kita tidak berkurang sedikit pun, maka itu adalah tanda bahwa mantan dalam diamnya, dalam penolakannya, sesungguhnya dia masih mencintai kita. Jadi apa yang kita rasakan itu kan adalah cermin apa yang mantan rasakan juga. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, maka ketika rasa cinta di dalam hati kita masih terus sama dengan saat bersama dulu, itu adalah tanda bahwa mantan juga masih mencintai kita, walaupun kelihatannya dia sudah bahagia bersama orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.